kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke kawan-kawan sekalian, video ini mungkin akan menjadi video perdana ya, untuk mengisi kekosongan. Ayo, kekosongan apa? Untuk mengisi channel HMJ BSA UIN Ilmu Padang ini ya kawan-kawan ya. Insyaallah kita akan terus update video di channel ini ya, dengan video-video menarik lainnya. Oke kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang telah kalian ketahui ya, bahwasanya di kesempatan ini kita akan bahas salah satu pembahasan yang cukup penting lah ya gitu. Nah, pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan ke-BSA-an. Nah, mungkin video ini juga sangat dibutuhkan dan juga mungkin bisa menjadi jawaban ya atas kegalauan para mantan ya, akan menjadi mantan siswa akan bermetamorfosis menjadi mahasiswa ya. Mungkin akan menjadi jawabannya untuk kawan-kawan yang mungkin sekarang sedang bingung memikir mana prodi yang harus saya ambil dan sebagainya. Mungkin video ini akan menjadi jawabannya. Oke kawan sekalian, sebelum kita meluncur ke poinnya, ya kita bantu ya mendukung support channel ini. Silakan kawan-kawan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya, kemudian juga silakan kawan-kawan jika suka dengan video ini silakan tekan tombol like-nya, kemudian jangan lupa juga berikan komentarnya untuk kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, langsung aja kita meluncur ke poinnya. Yuk, let's launch to the point. Yuk, kuliah di BSA. Nah, agaknya judulnya imperatif sekali ya kawan-kawan ya. Ya, mungkin ada beberapa alasan ya kenapa kita mengajak kawan-kawan yang mungkin saja nanti ketika kita menjelaskan kawan-kawan merasa punya skill atau mungkin kemampuan dalam hal itu. Oke, silahkan gabung di BSA kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan sekalian, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya hari ini kita akan bahas terkait dengan ke-BSA-an. Oke, kita bahas, langsung aja kita bahas ya kawan-kawan sekalian ya. Nah, sebenarnya kawan-kawan, BSA istilah lainnya juga disebut dengan SA biasanya untuk singkatan jurusan atau prodi. BSA Bahasa dan Sastra Arab atau Sastra Arab. Nah, sebelumnya nih kawan-kawan, jurusan BSA atau prodi BSA dan SA ini awalnya hanya ada di universitas atau institut atau juga sekolah tinggi yang mungkin berbasis agama Islam. Nah, mungkin di awal-awal masih di sana kawan-kawan. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu, kemudian juga berkembangnya peminat. Nah, alhamdulillah akhirnya prodi BSA atau SA pun akhirnya juga menjamur di beberapa universitas yang mungkin umum, seperti Sastra Arab ada di UGM, kemudian ada di UI, kemudian ada di Unpad misalnya, dan masih banyak lagi universitas umum yang membuka prodi BSA. Keren kan kawan-kawan? Nah kawan-kawan sekalian, kira-kira apa saja ya yang mungkin kita pelajari di BSA? Nah mungkin itu ya pertanyaan timbul ya. Seperti namanya saja ya kawan-kawan, BSA Bahasa dan Sastra Arab. Pastinya kita di BSA diinstal ya, bahasa teknis sekali ya diberikan ya ilmu atau keilmuan terkait dengan kebahasaan dan juga kesastraan. Mungkin dalam hal ini bahasa Arab ya atau Arab ya khususnya, namun juga tidak menutup kemungkinan juga di BSA dipelajari bahasa-bahasa lain ya sebagai pembanding atau bahasa kita ya. Nah jadi seorang mahasiswa BSA sangatlah mumpuni dalam hal kebahasaan dan juga kesastraan. Nah kawan-kawan sekalian, keilmuan-keilmuan bahasa dan juga keilmuan-keilmuan sastra ini mungkin sangat dibutuhkan ya kawan-kawan ya untuk kedepannya, karena memang orang-orang ahli dalam bahasa dan sastra mungkin semakin hari semakin sangat sedikit ya kawan-kawan ya. Nah lain kalau dalam hal sains ya, orang pasti makin banyak menjamur ya para ilmuwan, namun beda dengan keilmuan humaniora, dalam hal ini adalah bahasa dan sastra misalnya. Nah kawan-kawan sekalian, kira-kira mungkin yang timbul lagi pertanyaan, prospek kerja atau prospek lulusan dari BSA ini gimana sih ya? Mungkin big questionnya itu adalah demikian ya. Nah, mungkin kalian bingung gitu, apa sih saya mau jadi apa sih di BSA? Udah tamat di BSA, apakah hanya menjadi seorang guru bahasa Arab misalnya, atau hanya menjadi seorang penceramah misalnya? Kawan-kawan menyangka itu mungkin dasarnya agama ya. Nah mungkin kawan-kawan sekalian, sebenarnya banyak sekali ya mungkin prospek kerja atau prospek dari lulusan BSA ini mungkin bisa kita kerucutkan menjadi mungkin 9 saja kan, 9 prospek kerja saja yang mungkin dimiliki oleh kawan-kawan yang lulus dari prodi BSA. Apa saja kira-kira kawan-kawannya?
Prospek kerja dari lulusan BSA yang pertama adalah cek. Nah, kawan-kawan yang lulus dari BSA bisa menjadi seorang translator atau interpreter, penerjemah ya. Nah, kawan-kawan sekalian, di BSA kita diajarkan bagaimana teknik menerjemah yang baik dan benar, sehingga tidak menutup kemungkinan kita akan bisa menjadi seorang penerjemah. Oh ya kawan-kawan, penerjemah atau translator adalah suatu pekerjaan yang sekarang sangat dibutuhkan ya, apalagi di zaman 2020 ini ya. Negara-negara saling terhubung, terkoneksi, dan pastinya menuntut hadirnya seorang penerjemah. Apalagi bahasa Arab adalah bahasa internasional ya kawan-kawan ya, pasti bakalan banyak dibutuhkan. Selain bahasa internasional juga bahasa agama pasti juga bakalan banyak dibutuhkan juga dalam hal-hal agama ya. Misalnya dalam hal menerjemahkan teks-teks suci, karya-karya kitab-kitab ulama-ulama misalnya ya dalam Islam ya, maka juga sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu keren ya, seorang lulusan sastra bisa menjadi translator atau penerjemah. Yuk lanjut yang kedua. Nah, kawan-kawan sekalian, jika kawan-kawan lulus dari BSA, maka insya Allah kawan-kawan bisa menjadi seorang jurnalis. Nah, kawan-kawan sekalian ya, jangan heran, loh kan kawan-kawan bukan dari jurusan ilmu komunikasi, juga bukan dari jurusan ilmu pertelevisian misalnya. Nah, no kawan-kawan ya. Sebenarnya kawan-kawan di BSA telah dibekali ilmu yang terkait juga dengan jurnalis. Apa contohnya? Berkomunikasi misalnya, kemudian juga berbahasa yang baik dan benar, dan itu menjadi kriteria kan untuk menjadi seorang jurnalis. Maka mungkin saja kawan-kawan telah terpenuhi kriteria tersebut, maka tidak untuk kemungkinan kawan-kawan bisa menjadi jurnalis yang handal tentunya ya. Lanjut yang ketiga, cek. Kawan-kawan bisa menjadi peneliti budaya, dalam hal ini budaya Arab ya. Terbiasa loh kawan-kawan, memang pekerjaan ini peneliti budaya ini mungkin sangat jarang ya dan juga langka, apalagi budaya Arab. Namun bisa saja ini akan menjadi pekerjaan luar biasa karena banyak ya mungkin kebudayaan hubungan budaya Arab dan Indonesia yang mungkin belum terungkap. Maka kawan-kawan yang nanti bekerja dalam hal ini menjadi peneliti budaya bisa mengungkap misteri tersebut. Oke, keren, mantap. Lanjut ya, yang keberapa ya? Yang keempat. Nah kawan-kawan sekalian, kawan-kawan yang lulus dari jurusan BSA bisa dan pasti bisa menjadi seorang penulis. Kenapa? Di BSA kita ya selalu dibimbing dan dituntut untuk selalu menulis. Maka oleh karena itu ketika kita tamat atau lulus dari BSA, pasti kita akan terbiasa dengan dunia tulis menulis. Maka jangan heran jika nanti banyak mungkin lulusan dari BSA yang banyak menjadi seorang penulis yang handal, novelis, penulis, dan menulis buku-buku lainnya yang luar biasa sekali. Oke, yuk lanjut ya. Lanjut prospek kerja yang keberapa ya? Kelima. Oke, prospek kerja yang kelima, kawan-kawan yang lulus dari BSA bisa saja bekerja di instansi pemerintahan. Pastinya kawan-kawan akan ditempatkan di mungkin jabatan atau tempat yang sesuai dengan latar belakang keilmuan kawan-kawannya. Jadi yang keenam ya kawan-kawan ya. Nah, yang keenam, kawan-kawan bisa saja bekerja di lembaga asing. Nah, kawan-kawan sekalian ya, seperti yang telah kita ketahui, sekarang adalah zaman 2.0. Artinya negara kita sudah banyak sekali menjalin hubungan, bahkan sudah welcome sekali dengan negara-negara asing untuk bisa membuka perusahaan atau lembaganya di Indonesia. Bisa saja kawan-kawannya, misalnya kita bekerja di lembaga asing yang dalam hal ini mungkin di bawah UEA misalnya, kawan-kawan bisa bekerja di sana. Kenapa? Karena kawan-kawan telah dilengkapi berbahasa yang baik, dalam hal ini bahasa Arab, kemudian pengetahuan terkait dengan Timur Tengah yang baik ya, yang juga dipelajari di BSA, dan itu akan tidak menutup kemungkinan kawan-kawan bisa menjadi seorang pekerja di lembaga asing. Keren bukan? Lanjut ya, yang ke-7. Nah ini dia yang ke-7 nih, kawan-kawan yang lulus dari BSA ternyata juga bisa loh menjadi seorang tenaga pendidik, baik secara formal dan juga non formal tentunya. Nah kawan-kawan
kawan sekalian, walaupun BSA bukan sebuah prodi yang mungkin fokus terkait dengan pendidikan ya, tapi jurusan BSA bisa menawarkan kawan-kawan menjadi seorang pendidik ya kawan-kawan. Keren. Lanjut ya, yang ke-8. Nah, kawan-kawan yang lulus dari jurusan BSA bisa loh menjadi tour guide. Mungkin dalam hal ini tour guide untuk wisata kerohanian ya, wisata peribadatan, misalnya ke haji dan umroh, atau juga misalnya jalan-jalan ke Tanah Suci, Al-Aqsa misalnya ya, ke Palestina dan negara-negara lainnya. Nah, yang negara-negara di Timur Tengah ya, mungkin kawan-kawan bisa menjadi tour guide-nya. Kenapa? Karena kawan-kawan di BSA telah dilengkapi dengan keilmuan bahasa Arab yang cakep. Contohnya, yuk lanjut ya. Yang keberapa ya? Yang ke-9 ternyata yang terakhir, cek. Nah, kawan-kawan yang lulus dari BSA bisa loh bekerja di kantor kedutaan besar negara untuk Indonesia ya pastinya ya. Jadi orang yang kerja di kantor diplomat misalnya biasa ya. Jadi kawan-kawan bukan hanya anak dari HI saja ya yang bisa bekerja di kantor-kantor yang saya sebutkan tadi, namun kawan-kawan yang mungkin skill bahasanya baik dalam hal bahasa Arab bisa saja bekerja di kantor-kantor tersebut. Oke kawan-kawan, keren sekali BSA. Oke dia kawan-kawan, itu dia mungkin 9 prospek kerja dan jurusan BSA. Sebenarnya masih banyak sekali ya, namun karena keterbatasan waktu maka mungkin kita bahas 9 dulu prospek kerja dari jurusan BSA. Keren, mau nambah keren lagi pasti kawan-kawan tahu ya, ternyata lulusan dari BSA keren-keren juga. Contohnya saja nih, mantan Presiden Republik Indonesia. Ada loh yang dari jurusan BSA. Siapa itu? Betul sekali ya, nih Bapak almarhum Gus Dur. Beliau adalah salah satu mantan mahasiswa jurusan BSA. Biasa kan? Tambah biasa sekali juga bahasa Arabnya kawan-kawan, karena bahasa Arab adalah bahasa agama. Bahkan kata Rasulullah adalah bagian dari agama Islam. Maka ketika kita mempelajari bahasa Arab secara fakih, mendalami bahasa Arab secara fakih, maka secara tidak langsung kita juga sedang mendalami agama Islam. Wow, keren. Duniawi dapat, ukhrawi juga dapat. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, ayo deh gabung bersama kami di BSA UIN Imam Bonjol Padang. Bagi kawan-kawan yang merasa, oh saya punya skill dalam bidang ini, oh saya punya cita-cita seperti yang disebutkan oleh saya tadi gitu, silahkan gabung bersama kami di BSA UIN Imam Bonjol Padang. Oke kawan-kawan, mungkin demikian ya bahasan kita hari ini. Semoga video ini bisa menjadi jawaban bagi kawan-kawan yang sedang galau mau jurusan apa yang kau ambil saat kuliah dan lain sebagainya. Oke, intinya kalau kawan-kawan merasa skill ataupun juga cita-cita kawan-kawan ingin menjadi jurnalis, kemudian ingin menjadi sastrawan dalam hal ini seperti ahli bahasa, kemudian penulis, kemudian penerjemah dan lain sebagainya, maka bisa jadi insya Allah BSA adalah tempat yang cocok bagi kawan-kawan untuk melanjutkan studi kawan-kawan ya. Gabung dengan kami di BSA UIN Imam Bonjol Padang. Kalau gitu kami sangat membuka sekali pintu kami untuk kawan-kawan masuk menjadi keluarga besar kami kawan-kawan ya. Kenapa? Karena BSA adalah bisa, dan BSA adalah bisa semua aja. Oke, keren deh kawan-kawan. Oke, demikian dulu bahasan kita hari ini. Saya Ilham Ramadan, undur diri dulu kawan-kawannya. Oke, insya Allah kita akan update video-video keren lainnya tentunya di channel HMJ BSA UIN Imam Bonjol kita ini. Cinta ya kawan-kawannya. Oke, demikian dulu. Bila kisah bilhaq, mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.